Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, lanjutan kajian-kajian sebelumnya, dan kita sudah sampai kepada hadis yang kelima, yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke hadis yang keenam karena keduanya ini berhubungan, ya. Baik, singkat biar lebih padat dan jelas pembahasannya, disebutkan dalam hadis yang kelima di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yaghtasilu ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian itu mandi fil ma'id daimi, di air yang tergenang, maksudnya air yang tidak mengalir, wa huwa junubun, ketika dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang keenam dikatakan walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari itu dikatakan la yabulanna ahadukum, jangan pernah sekalipun salah seorang di antara kalian itu kencing fil ma'id daimi, di air yang tergenang, allazi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Wali muslimin minhu, kalau dalam riwayat Imam Muslim itu pakai kata minhu, darinya. Jadi tidak mandi darinya, seperti itu. Wali Abi Dawud, sedangkan kalau riwayat Abu Dawud dikatakan wala yaghtasilu fihi minal janabati, janganlah ia mandi junub di dalamnya, maksudnya di air yang tergenang itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sahabatnya mandi junub dengan air yang sedikit dan tidak mengalir. Kenapa? Karena khawatir air tersebut akan berubah, sehingga mereka tidak dapat beribadah karena sentuhan air yang kotor itu atau air yang najis itu. Dan hadis ini juga berisi mengenai larangan buang air kecil di air yang tergenang dan mandi dengan air tersebut. Jadi bagi orang yang junub, larangan itu menjadi makruh apabila dilakukan air yang banyak, dan menjadi haram jika airnya tersebut sedikit. Kalau air yang banyak seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa air yang banyak itu ya 2 kullah atau di atasnya. Kalau air sedikit berarti kurang dari 2 kullah. Jadi intinya kesimpulan dari hadis ini, yang pertama adalah larangan bagi orang yang junub mandi di air yang tergenang. Yang kedua, air tidak akan najis dengan mandinya orang yang junub, akan tetapi akan hilang sifat mensucikannya. Dan air itu akan menjadi musta'mal, sehingga air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi air musta'mal itu air suci, cuma tidak dapat mensucikan. Nggak bisa dipakai wudu, nggak bisa dipakai mandi. Tapi bisa dipakai untuk selain itu, ya. Misalkan selain wudhu, selain untuk mandi, selain untuk mengangkat hadas, selain untuk menghilangkan najis, bisa dipakai air musta'mal. Tapi kalau untuk bersuci dan lain sebagainya itu tidak bisa. Dan yang ketiga, larangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena dapat merusak airnya. Seperti baunya bisa berubah, warnanya bisa berubah, rasanya juga bisa berubah. Sehingga berubah air itu menjadi najis. Kalau sudah najis, maka air itu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikian kajian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.